Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramdhani. Dan di video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas proposal yang saya buat untuk mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak Spesifik Domain dengan judul Implementasi Metode Profile Matching untuk Identifikasi Titik Api dalam Kebakaran Lahan berdasarkan nilai NDVI. Latar belakang kenapa saya mengambil judul ini adalah karena Indonesia sendiri sebenarnya adalah negara dengan beberapa musim. Contohnya adalah musim hujan dan musim kemarau. Dan pada saat musim kemarau, tidak jarang juga terjadi kebakaran lahan yang bahkan ketika kebakaran itu terjadi, lahan yang terbakar sangatlah luas. Juga kadang bisa menyebabkan bencana nasional. Kebakaran yang terjadi akan dapat menyebar dengan cepat ketika pemadaman api tidak sampai kepada titik api. Dengan adanya bantuan dari citra satelit, hal tersebut akan mempermudahkan untuk pemadaman api dan juga pemantauan titik api. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini karena saya menggunakan metode profile matching, jadi di sini akan dibahas bagaimana penerapan profile matching untuk penentuan titik api dalam kebakaran lahan dan juga bagaimana pengaruhnya perubahan nilai NDVI terhadap pemantauan titik api. Pada proposal ini, saya mencoba untuk mengkolaborasikan antara pengembangan perangkat lunak dan juga pengolahan citra digital untuk membantu memantau titik api. Untuk tujuannya sendiri adalah kita mengetahui tentang penerapan profile matching dan juga kita mengetahui tentang perubahan nilai NDVI terhadap pemantauan titik api. Dan untuk batasan masalahnya sendiri, yang pertama, citra yang diambil melalui satelit adalah berjarak kurang lebih 60 meter di atas permukaan tanah dan juga dengan presentasi awan 20% atau di bawahnya. Selanjutnya, dataset yang digunakan untuk pengolahan citra ini adalah dataset yang kita ambil dari pantauan satelit Digital Globe. Dan batasan masalah yang terakhir adalah kita di sini menggunakan perubahan nilai NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index untuk menentukan perubahan warna dan juga menentukan titik api. Untuk state of the art-nya, saya menggunakan beberapa literasi, yaitu yang pertama adalah tentang image processing, dan yang kedua tentang penggunaan profile matching, dan yang ketiga adalah tentang bagaimana menggunakan nilai NDVI dalam sebuah penelitian. Dan dalam kerangka pemikiran, di sini masalah yang kita bahas adalah bagaimana kita dapat memadamkan api dengan cepat, yaitu dengan bantuan pemantauan titik api. Dan untuk opportunity atau kesempatannya, kita di sini dapat dengan mudah memadamkan api ketika kita mengetahui titik api berdasarkan perubahan nilai NDVI tersebut. Dan sebagai approach-nya di sini adalah penentuan titik api. Software development-nya sendiri di sini saya menggunakan metode pengembangan prototype dan juga metode perancangan UML. Dan untuk software implementation-nya sendiri, di sini saya menggunakan sebuah website yang didesain khusus untuk membantu mempermudah pemantauan titik api. Dan untuk arsitektur sistemnya, di sini saya menggunakan dua buah input, yaitu yang pertama adalah citra kebakaran lahan dari pengguna yang menginputkan ke dalam website, dan yang kedua adalah profil citra dengan lahan normal sebelum kebakaran, yaitu yang diinputkan oleh admin saat membuat website tersebut. Dan untuk prosesnya sendiri, ketika guna atau user sudah memasukkan citra digital tentang kebakaran lahan, selanjutnya citra tersebut akan diproses dan juga akan dirubah menjadi gambar mozaik agar lebih mempermudah untuk pembedaan warna. Ketika citra tersebut sudah memiliki beberapa warna yang tegas, selanjutnya adalah perubahan atau pengkonversian dari gambar menjadi sebuah nilai-nilai, karena warna juga memiliki nilai dalam pengolahan citra digital. Setelah citra tersebut dikonversi menjadi nilai, selanjutnya adalah menentukan warna-warna yang dapat digunakan untuk perubahan nilai NDVI. Contohnya adalah seperti warna merah, warna oranye, dan warna hijau. Nah, di sini kita akan menentukan titik api berdasarkan perubahan nilai NDVI ini, yang mana ketika warnanya itu hijau, berarti itu adalah lahan yang tidak terbakar, dan ketika warnanya orange atau sampai ke warna merah, berarti itu adalah titik api yang bisa dideteksi. Ketika nilai NDVI-nya sudah didapat, maka nilai NDVI dengan warna merah yang paling besar itu adalah merupakan titik api. Ketika nilai titik api sudah didapat, lalu citra tersebut akan diberi tanda sebagai penanda titik api. Untuk outputnya sendiri nantinya adalah citra dengan tanda-tanda titik api, yang mana titik api tersebut sudah dibuat terlebih dahulu profil-profilnya. Dan ketika warna yang semakin merah ini akan dicocokkan dengan profile matching, metode profile matching. Itu akan dicocokkan dengan warna yang semakin merah, yang mana itu adalah penentuan titik api. Dan untuk konteks diagramnya, di sini sistem memiliki dua buah entitas eksternal. Yang pertama adalah pengguna, dan yang kedua adalah admin. Otoritas admin di sini, dia menentukan untuk warna hijau, orange, dan merah sebagai nilai-nilai yang nantinya akan dimasukkan ke beberapa profile.
Ketika warnanya hijau artinya lahan yang tidak terbakar, dan warnanya orange hingga merah itu adalah nilai kebakaran lahan. Untuk pengguna sendiri atau user di sini otoritasnya adalah memasukkan citra kebakaran lahan, dan untuk si sistemnya sendiri di sini otoritasnya adalah menampilkan citra hasil penentuan titik api dan juga menampilkan citra satelit dari bantuan Digital Globe. Dan untuk data flow diagramnya sendiri di sini memiliki beberapa proses. Yang pertama adalah proses sistem deteksi titik api, dan yang kedua adalah proses mengubah citra menjadi gambar mozaik. Yang ketiga adalah proses mendeteksi piksel citra. Yang keempat adalah proses ekstrak nilai NDVI. Dan yang kelima adalah proses profile matching untuk mendeteksi titik kebakaran. Dan yang terakhir adalah proses keenam, yaitu proses di mana membandingkan nilai citra dengan nilai citra normal saat sebelum terjadi kebakaran. Nah, untuk konseptual data modelnya, di sini ada beberapa entitas, dan juga untuk gambar atau citranya sendiri di sini saya menggunakan tipe data long varchar atau long variable character, karena nantinya di sini citra tersebut akan dikonversikan menjadi sebuah nilai yang mana nilainya itu akan banyak sekali, karena ini kita mengekstraksi sebuah citra menjadi sebuah nilai. Dan untuk mockup aplikasinya sendiri di sini dapat dilihat bahwa user hanya tinggal memasukkan citra tentang kebakaran lahan tersebut. Juga di sini ada menu untuk user dapat mengakses peta lahan melalui satelit citra Digital Globe. Ketika user atau pengguna sudah memasukkan citra kebakaran lahan, hasilnya akan seperti ini. Citra lahan akan dibandingkan berdasarkan akurasi nilai NDVI, yang mana nantinya menghasilkan beberapa titik api pada citra yang baru yang telah diekstrak dan juga diproses oleh sistem. Saya kira cukup sekian untuk presentasi tentang proposal yang saya buat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.